Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Rahmadani Bejmalai, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 11 dari instansi pemerintah Kota Bukit Tinggi, formasi tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tugas individu di agenda 3 mengenai analisis isu di instansi serta hubungannya dengan manajemen ASN. Berikut langkah-langkah pemecahan masalah atau isu dalam video ini. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, menapis kualitas isu menggunakan teknik USG. Yang ketiga, menentukan sebab akibat terjadinya suatu isu melalui diagram fishbone. Yang keempat, dampak jika isu tidak segera diselesaikan. Yang kelima, rekomendasi alternatif penyelesaian isu menurut gagasan saya. Yang keenam, hubungan isu dengan manajemen ASN. Langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu tentang identifikasi isu. Identifikasi isu merupakan tahap mengamati perilaku, fenomena, budaya yang terpantau di tempat bekerja. Beberapa isu aktual yang terjadi di instansi tempat saya bekerja yang menurut saya belum sesuai, yaitu yang pertama, pembinaan dan pengawasan TPN. Yang kedua, pengelolaan sampah medis. Yang ketiga, pelaksanaan layanan klinik sanitasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isu yang pertama, yaitu pembinaan dan pengawasan tempat pengolahan makanan. Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat pengolahan makanan perlu dilakukan dan diawasi. Berdasarkan pengamatan saya di tempat bekerja, pelaksanaan pengawasan dan inspeksi kesehatan lingkungan ini belum memenuhi target dengan capaian yang masih rendah. Baiklah, kita masuk ke isu yang kedua, yaitu tentang pengelolaan sampah medis. Pengelolaan sampah medis harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Mengumpulkan sampah medis dan memasukkannya sesuai warna kantong plastik yang sudah ditentukan. Pengangkutan dan perlindungan diri saat membawa sampah medis dari ruangan ke TPS juga perlu diperhatikan, seperti memakai alat pelindung diri yang lengkap, troli pengangkut, serta sistem pengumpulan yang sesuai. Berdasarkan pengamatan saya di tempat bekerja, petugas yang masih belum memakai alat pelindungan diri yang lengkap, belum adanya troli khusus pengangkutan sampah medis, serta kurangnya kantong plastik yang digunakan untuk menampung sampah medis, seperti sampah medis radioaktif dan limbah obat dari farmasi. Penjelasan isu yang ketiga yaitu tentang pelayanan klinik sanitasi. Pelayanan klinik sanitasi di puskesmas perlu dilakukan untuk mengetahui penyakit berbasis lingkungan yang diderita oleh masyarakat dan perlu dilakukan kegiatan konseling. Berdasarkan pengamatan saya di tempat bekerja, belum adanya pelaksanaan layanan klinik sanitasi serta tindakan konseling yang dilakukan. Ketiga isu tadi akan ditapis menggunakan teknik analisis USG. Adapun kriteria teknik analisis USG yang pertama, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Yang ketiga, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, berikut ini tabel teknik USG. Isu yang pertama, pembinaan dan pengawasan TPN. Kriteria urgensi mendapat nilai 4, kriteria seriousness mendapat nilai 3, dan kriteria growth mendapat nilai 3.
Isu yang kedua, pengelolaan sampah medis. Kriteria urgensi mendapat nilai 5, seriousness mendapat nilai 4, dan growth mendapat nilai 4. Isu yang ketiga, pelaksanaan layanan klinik sanitasi. Kriteria urgensi, seriousness, dan growth masing-masing mendapatkan nilai 5. Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga isu tadi yang menjadi isu prioritas adalah pelaksanaan layanan klinik sanitasi. Sebab akibat isu menggunakan diagram fishbone dapat kita lihat pada tampilan gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu manusia, kurangnya tenaga sanitarian, kemudian petugas tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, material, tidak adanya leaflet tentang penyakit berbasis lingkungan, kemudian tidak adanya buku register pasien untuk melakukan konseling. Yang ketiga, metode, belum adanya alur pelayanan klinik sanitasi. Dan yang keempat, lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Nah, dari keempat faktor tadilah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan layanan klinik sanitasi. Selanjutnya, penyebab terjadinya permasalahan isu. Yang pertama, kurangnya tenaga counseling. Yang kedua, pengetahuan masyarakat yang rendah akan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi petugas kepada masyarakat mengenai penyakit berbasis lingkungan. Dan yang terakhir, pelayanan klinik sanitasi yang belum optimal dilakukan di puskesmas. Selanjutnya, dampak yang terjadi jika isu tidak segera diselesaikan. Yang pertama, bisa terjadi penularan yang lebih luas. Yang kedua, pasien bisa terjangkit kembali. Dan yang ketiga, masyarakat akan terbiasa dengan kehidupan lingkungan yang kurang bersih. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian. Sanitarian gencar melakukan sosialisasi mengenai pelayanan klinik sanitasi. Tahapan setiap alternatif yaitu membuat media penyuluhan, melakukan aksi penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian hasil yang diharapkan berupa bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit berbasis lingkungan dan berkonsultasi ke puskesmas dengan tenaga sanitarian. Para pihaknya yaitu petugas dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu melaksanakan layanan klinik sanitasi untuk mengatasi penyakit berbasis lingkungan. Tahapan setiap alternatif yaitu membuat alur pelayanan klinik sanitasi dan masyarakat melakukan konseling di klinik sanitasi mengenai penyakit berbasis lingkungan. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat mau berkonsultasi mengenai penyakit berbasis lingkungan yang dialami. Para pihaknya yaitu masyarakat. Setelah kita membahas slide sebelumnya tentang rekomendasi alternatif penyelesaian isu, maka sekarang kita lanjut ke hubungan isu instansi dengan manajemen ASN. Sebelum membahas tentang hubungan isu instansi dengan manajemen ASN, kita harus tahu dulu apa sih pengertian manajemen ASN itu. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya kita masuk ke sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya, mari kita bahas tentang manfaat sistem merit. Di sini, manfaat sistem merit itu ada dua. Yang pertama bagi organisasi dan yang kedua bagi pegawai. Mari kita bahas dulu manfaat sistem merit bagi organisasi, yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua,
dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian, manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hubungan isu instansi dengan manajemen ASN. Salah satu poin manajemen ASN yang kita pakai yaitu promosi. Promosi di sini jika dikaitkan dengan isu prioritas di atas dikarenakan kurangnya pengadaan sosialisasi dan informasi serta kerjasama antara petugas sanitarian dengan masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan video saya. Semoga bermanfaat. Saya Surahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.